Shalom saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita naikkan pujian kita, penyembahan kita untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Biar kami dapat menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. All we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate ways. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again. Mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Taking our sickness, taking our pain. Jesus, the sacrifice lamb has been slain. He was despised, rejected by men. He took our sin. Draw us near to you, Father, through Jesus, your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood, oh Lord. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again. In your presence once again. In your presence once again. Your presence once again. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu kembali. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang adalah penjaga, yang selalu menjaga kehidupan setiap kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biar Engkau berbicara khusus, Roh Kudus bicara pada setiap hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku. Pagi hari ini saya mau ngajak kita semua sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ajak semua baca firman Tuhan dari Mazmur 121. Mazmur 121, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai ayat 2, di sana pemazmur menceritakan pengalaman pribadinya bagaimana ia ditolong oleh Tuhan. Lalu mulai ayat 3 sampai ayat 8, pemazmur mengajak semua orang untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Sudah 3 bulan, saudaraku, virus corona telah menularkan ke begitu banyak orang. 7 miliar manusia dikalahkan oleh virus yang sangat kecil. Negara-negara maju, negara yang punya sains teknologi yang tinggi, negara yang kaya pun sudah kewalahan menangani virus ini. Bahkan negara superpower, Amerika Serikat sekalipun, itu mengalami kesusahan dalam menangani virus yang sangat kecil. Itu harusnya menyadarkan kita, saudaraku, bahwa jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan teknologi, jangan mengandalkan kekayaan. Seperti firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mau ajak saudara-saudara pagi hari ini, mari kita andalkan Tuhan. Kalau kita tadi baca Mazmur 121, di sana 6 kali kata jaga diulangi. Tuhan adalah penjaga kita. Saudaraku, saya mau ajak kita semua di masa yang sukar ini, jangan andalkan dirimu sendiri, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan keluargamu, jangan andalkan yang lain. Andalkan Tuhan, saudaraku. Mengapa kita perlu andalkan Tuhan? Kita belajar dari pemazmur. Di ayat kedua dikatakan, karena Ia Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Andalkan Tuhan, saudaraku. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apakah engkau sedang mengalami masalah ekonomi? Percaya sama Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa tolong engkau. Apakah engkau saat ini sedang mengalami sakit penyakit? Tuhan kita Maha Kuasa. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia sanggup tolong kita semua. Amin. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita perlu menjadikan Tuhan sebagai penjaga? Pemazmur mengatakan di ayat 3, Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Ketika kita sudah menjalani kehidupan ini, mungkin kita mengalami kelelahan, kita capek dengan hidup ini. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai penjaga, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan akan menopang hidupmu. Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Amin. Yang ketiga, saudaraku, jadikan Tuhan sebagai penjaga kita. Kenapa? Ayat 4. Dikatakan Tuhan penjagamu tidak akan terlelap, tidak akan tertidur. Berapa hari yang lalu saya membaca sebuah kisah. Ada kisah seorang anak kecil yang mau tidur di kamarnya. Lalu ibunya datang karena anaknya mau tidur, ibunya mematikan lampu kamar tidur. Tentu saja kamar itu menjadi gelap. Kemudian anak kecil itu bilang, "Ibu, aku takut gelap." Tapi ibunya mengatakan, "Anakku, bukankah ada sinar rembulan yang masuk lewat jendela rumah kamarmu?" Lalu anak itu bilang, "Oh iya Bu, ternyata ada sinar ya. Tapi apakah nanti Tuhan juga akan mematikan sinar itu ketika Tuhan tidur?" Lalu ibunya berkata begini, "Anakku, Tuhan tidak tertidur. Tuhan tidak terlelap. Tuhan menjaga kita." Lalu anak kecil itu berkata, "Oh, terima kasih Tuhan. Berarti ketika aku tidur, Tuhan tidak tertidur, Tuhan menjagaku." Lalu anak kecil itu tidur dengan tenang. Saudaraku, ketika saya membaca kisah itu, saya teringat akan firman Tuhan mengatakan, belajarlah seperti jadi anak kecil yang percaya kepada Tuhan. Ketika engkau sedang mengalami masalah dalam hidupmu, dan engkau tidak bisa tidur, karena memikirkan banyak masalah, ingat, Tuhan tidak tertidur. Tuhan penjaga kita. Belajar untuk beristirahat di dalam Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, aku bisa tenang, aku bisa tidur tentram karena Tuhan menjaga. Amin. Yang keempat, saudaraku, mengapa kita perlu menjadikan Tuhan sebagai penjaga? Di ayat 5 dikatakan, Tuhan menaungi di sebelah tangan kananmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ada sebelah tangan kananmu. Tuhan ada di samping kita. Tidak dikatakan Tuhan ada di depan, tidak dikatakan Tuhan ada di belakangmu.
Seringkali kita dalam hidup ini kita pingin Tuhan ada di depan kita. Tuhan yang hadapin semua masalah kita dan kita gak pernah mengalami masalah karena Tuhan sudah bereskan masalah kita. Kita juga sering mungkin berpikir, aduh Tuhan di belakang berarti aku harus hadapin semua setelah aku kewalahan baru aku minta tolong Tuhan, Tuhan backup, Tuhan menolong. Tidak, firman Tuhan mengatakan Tuhan ada sebelah tangan kananmu. Bukankah Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus, dia adalah Parakletos. Parakletos artinya pribadi yang berada di samping. Artinya apa saudara? Ketika Tuhan ada sebelah tangan kananmu, Tuhan tidak pernah membiarkan dirimu sendiri. Hadapi setiap permasalahan hidup bersama dengan Tuhan. Itu maksud firman Tuhan ini. Seperti ada lagu mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hadapi saudara, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Jadikan Tuhan sebagai penjaga kita. Yang berikutnya saudaraku, mengapa kita perlu menjadikan Tuhan sebagai penjaga? Di ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Dalam Lukas 12 ayat 6-7 Tuhan Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? 1 duit itu 1.000 rupiah. Burung pipit harganya murah sekali. Sungguh demikian tidak seekor pun daripadanya dilupakan oleh Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih lagi kita anak-anaknya dikasihi Tuhan. Jangan takut saudaraku tentang apapun juga. Karena kita lebih berharga dari banyak burung pipit itu. Amin. Yang berikutnya saudaraku, mengapa kita perlu menjadikan Tuhan sebagai penjaga? Di ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Di masa PSBB ini saudaraku, ketika kita harus keluar rumah kita harus pakai masker. Kemudian kita harus cuci tangan pakai sabun, lalu pulang ke rumah mungkin kita semprot diri kita dengan disinfektan. Tapi jangan khawatir saudaraku. Ada beberapa orang yang khawatir, aduh nanti aku kena COVID apa tidak. Percaya, Tuhan yang menjaga keluar masukmu. Tuhan adalah pelindungan kita. Jangan kita terlalu banyak membaca berita-berita tentang COVID-19, saudara. Terlalu banyak baca cerita seperti itu, iman kita jadi lemah. Bacalah firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Banyak baca firman Tuhan, saudara, biar iman kita dikuatkan. Yang terakhir, saudara, mengapa kita perlu menjadikan Tuhan sebagai penjaga? Ayat 8 katakan Tuhan menjagamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sejak engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau jadi anak Allah. Tuhan menjagamu sampai nanti kau kembali ke rumah Bapa di surga. Haleluya. Tuhan menjagamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan adalah penjagaku. Mari datang sama Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan. Berapa hari yang lalu, saudaraku, ketika saya berdoa sama Tuhan untuk mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan buat umat-Mu? Suatu pagi ketika saya tidur, saya dapat mimpi. Dalam mimpi itu Tuhan taruh sebuah nyanyian di hati saya untuk khotbah ini. Suatu melodi katakan, in your presence once again. Lalu ada melodi tang 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 tang. Kemudian setelah saya bangun, saya ambil handphone saya buka Google, saya ketik in your presence once again. Dan saya menemukan bahwa ternyata lagu itu adalah lagunya Don Moen. Judul lagunya All We Like Sheep. Kita semua seperti domba yang masing-masing begitu jalan kita sendiri, tapi kita harus datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan mau bicara kepada kita sebenarnya lewat lagu ini. Karena itu saya mau ngajak kita semua untuk menutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan nyanyikan lagu All We Like Sheep sebagai doa kita. Saya undang Stephen untuk sama-sama menyanyi bersama-sama buat kita datang sama Tuhan. All we like sheep have gone astray. Kami semua seperti domba tersesat. Each of us turning our own separate way.
masing-masing dari kita mengikuti jalan kami sendiri. Tapi kita datang sama Tuhan pagi hari ini. All we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate way. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again. Tuhan, kami ini adalah kawanan domba gembala-Mu. Ampuni Tuhan kalau kami kerap kali masih suka mengikuti jalan kami sendiri. Namun pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan mengabulkan doa kami dan memulihkan negeri kami ya Tuhan. Biar setiap kami kembali datang kepadamu Tuhan, ke hadirat-Mu, in your presence once again. Tuhan tolong kami, agar kami gereja-Mu Tuhan, boleh menjadi kawanan domba gembala-Mu yang dekat, selalu tinggal di hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu Tuhan, kami semua yang menyuruhkan nama-Mu di tempat ini, di Jalan Merak, maupun di Kahuripan, di Semplak, di Kandang Roda, di Ranca Bungur Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan menjadi umat yang senantiasa datang pada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberi hikmat tuntunan-Mu untuk gereja Bethel Indonesia di Jawa Barat, untuk gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Kami juga senantiasa berdoa terus Tuhan buat kota kami, kota Bogor, biar Bogor mengalami shalom Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di kota Bogor, biar kesejahteraan dari Tuhan terjadi. Berkati para pemimpin kota ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Tak henti-henti kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan sembuhkan negeri kami. Tuhan heal our land. Tuhan pulihkan negeri kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, untuk menteri, untuk semua orang-orang yang sedang menangani Tuhan gugus depan penanggulangan COVID-19. Tuhan berkati, beri hikmat dari Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk para dokter, untuk perawat, tenaga medis. Tuhan berkati. Tuhan beri kesehatan, Tuhan lindungi, Tuhan yang menjaga setiap kami ya Tuhan. Saya bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan dalam penjaga kami. Jemaat yang kasih Tuhan, jadikan Tuhan sebagai penjaga kita. Mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, Tuhan adalah penjaga kita.